Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menyampaikan beberapa keilmuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Abah akan jelaskan apa yang menyebabkan seseorang itu gagal hajinya atau tidak sah hajinya. Nah, di sini Abah akan jelaskan namanya rukun haji. Jadi, rukun haji ini ini perlu ditegaskan, perlu dipahami oleh Bapak Ibu yang akan haji. Jadi, rukun haji ini adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diganti dengan dam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun haji dengan alasan apapun, maka hajinya gagal, hajinya tidak sah. Itu yang namanya rukun haji. Berarti kalau Bapak Ibu pada saat hajian tidak bisa menyelesaikan salah satu saja rukun hajinya, maka gagallah hajinya. Ini perlu dipahami betul. Nah, kemudian apa saja yang termasuk dengan rukun haji? Di sini Abah akan jelaskan rukun haji itu ada 4. Yang pertama yaitu niat ihram haji. Nah, niat ihram haji ini dilaksanakan oleh yang bersangkutan yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi harus dilakukan oleh sendiri. Kemudian yang kedua, rukun umroh yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Nah, mengenai wukuf di Arafah ini tidak bisa digantikan oleh orang lain, tidak bisa diganti dengan dam. Jadi orang yang haji itu pada tanggal 9 Zulhijjah harus berada di Arafah untuk wukuf. Dan wukuf ini dimulai pada saat matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Jadi menjelang subuh barulah berakhir. Nah, karena ini merupakan rukun, berarti seseorang yang melaksanakan ibadah haji, dia harus wukuf di Arafah pada tanggal 9 walaupun dalam keadaan sakit. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya safari wukuf. Ada orang itu diberangkatkan dari rumah sakit, walaupun hanya sebentar, ambulan itu masuk ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Untuk itu, di sini Abah mengingatkan, silahkan dimanfaatkan pada saat tanggal 9 Zulhijjah itu untuk wukuf di Arafah, yaitu dengan memperbanyak doa kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Biasa disebut dengan tawaf haji. Nah, ini pun harus bisa dilaksanakan sendiri oleh orang yang haji. Adapun seseorang umpamanya pada saat tawaf ifadah, kemudian umpamanya pada saat hanya beberapa tawafan, contoh misalnya baru mendapatkan 5 kali tawaf. Umpama capek bagaimana Abah? Boleh tidak saya itu istirahat sebentar? Umpama karena kakinya sakit, umpamanya. Jawabannya boleh, Umpama sebentar minggir, atau barangkali haus minum dulu juga boleh, Umpama karena kondisinya betul-betul berat, kemudian minggir sebentar, cari napas lah, seperti itu umpamanya, kemudian minum, kemudian dilanjutkan lagi, itu boleh. Karena kemarin ada yang bertanya seperti itu, karena sudah sepuh, dia bertanya, Abah boleh enggak, saya ini kan kakinya sakit.
umpamanya berhenti sebentar, kemudian setelah istirahat sebentar, ya, kemudian dilanjutkan lagi, ya, itu seperti itu diperbolehkan, ya. Itu mengenai tawaf ifadah, ya, atau biasa disebut dengan tawaf haji. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan sa'i haji, ya, yaitu pelaksanaannya, ya, sa'i dari mulai Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 perjalanan, dimulai dari Bukit Sofa nanti berakhirnya di Bukit Marwah. Nah, itu merupakan rukun haji, di mana rukun ini tidak bisa digantikan oleh orang lain, tidak bisa dibayar dengan dam, harus bisa dilaksanakan oleh sendiri. Kalau yang 4 ini tidak bisa dilaksanakan, maka gugurlah hajinya. Ini supaya betul-betul Bapak Ibu pahami. Karena akibatnya tadi, ya, fatal, ya, bisa tidak sah hajinya. Nah, kemudian, ya, setelah rukun haji ini, apakah ada lagi yang betul-betul harus dipahami? Ada, ya, yaitu rukun umroh. Nah, orang Indonesia umumnya, jamaah-jamaah haji ini, ya, umumnya itu melaksanakan hajinya haji tamatu. Haji tamatu ini, Bapak Ibu, ya, prakteknya itu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan haji, kemudian dilanjutkan nanti pada tanggal 8, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi, yang namanya haji tamatu itu umroh dulu baru melaksanakan ibadah haji setelah umroh. Nah, berarti Bapak Ibu sebelum melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Nah, ada yang namanya rukun umroh. Kalau seseorang itu tidak bisa menyelesaikan rukun umroh, maka umrohnya juga batal. Untuk itu, di sini Abah akan memberikan pembekalan. Ya, apa itu yang dimaksud dengan rukun umroh? Jadi rukun umroh ini adalah amalan-amalan umroh yang dikerjakan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah umroh, tidak boleh diwakilkan, tidak bisa juga diganti dengan dam. Barang siapa yang salah satu rukun umroh ini tidak bisa diselesaikan, maka umrohnya tidak sah. Jadi kalau tidak bisa menyelesaikan seluruh rukun umroh atau salah satu saja, maka tidak sah umrohnya. Ada berapa rukun umroh, Abah? Semuanya ada 4. Yang pertama, niat ihram umroh. Ya, niat ihram umroh. Orang yang akan umroh, dia harus niat di dalam hatinya akan berihram untuk umroh. Itu harus dilakukan oleh orang tersebut. Jadi dilakukan oleh dirinya. Yang kedua yaitu tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Itu rukun umroh yang kedua. Yang ketiga, sa'i, ya, antara Sofa dan Marwah. Sa'i, Sofa, Marwah. Sebanyak 7 perjalanan, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, ya, rukun umroh ini adalah di dalam melaksanakan rukun umrohnya itu harus berurutan. Jadi harus urut dalam melaksanakan rukun umrohnya. Kalau tidak urut juga itu tidak sah. Ya, tidak bisa umpamanya setelah niat ihram kemudian sa'i dulu. Jadi harus berurutan. Itu ketentuannya seperti itu. Itu yang namanya rukun umroh. Dari yang Abah jelaskan tadi ini, harapan Abah, Bapak Ibu sebelum beramal, sebelum melaksanakan ibadah haji, betul-betul mengerti dan paham apa yang namanya rukun haji, apa yang namanya wajib haji, apa yang namanya rukun umroh, apa yang namanya wajib umroh.
supaya betul-betul bisa menyelesaikan semuanya, sehingga harapan Abah, Bapak dan Ibu hajinya sah, kemudian bisa diterima oleh Allah. Itu harapannya. Nah, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.